Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis pertandingan antara Barcelona melawan Inter yang berakhir sama kuat 3-3. Banyak gol tercipta dari laga ini. Crossing bertubi-tubi yang dilesakkan pemain Barcelona membuat 2 gol yang dicetak oleh Lewandowski. Sementara Inter mengandalkan transisi cepat dan memanfaatkan kesalahan elementer pemain bertahan Barcelona. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim bermain dengan pakem masing-masing. Simone Inzaghi menurunkan formasi 3-5-2 dengan dua Dzeko dan Lautaro di lini depan. Cederanya Brozovic membuat Inzaghi menurunkan Calhanoglu di posisi gelandang bertahan. Sementara Xavi membuat beberapa perubahan jika dibandingkan dengan pertemuan pertama kedua tim minggu lalu. Pique masuk menggantikan Christensen yang cedera, sementara di sektor sayap, Rafinha dan Dembele bertukar posisi. Ketika menyerang, Barcelona membentuk 3 bek. Sergi Roberto sebagai bek kanan bergerak ke dalam untuk isi half space kanan. Rafinha sebagai pemain yang menjaga kelebaran di sisi kanan. Lalu Dembele menjaga kelebaran di sisi kiri dan Pedri naik untuk mengisi half space kiri. Sementara Gavi diberi kebebasan untuk mengisi ruang yang kosong. Namun ia lebih sering beroperasi di area kiri untuk bermain kombinasi dengan Pedri dan Dembele. Hal ini terlihat dari heatmaps terlampir. Inter bertahan dengan shape 5-3-2 yang sangat rendah. Barca kesulitan untuk menembus pertahanan Inter yang rapat. Ruang tersedia di sayap, namun pemain Inter cepat untuk geser ketika bola dipindahkan ke sayap. Ini membuat Rafinha dan Dembele kesulitan untuk cut inside. Bahkan Rafinha nggak membuat satupun dribble. Sementara Dembele melakukan 7 percobaan dribble, tapi hanya 2 yang sukses. Akhirnya, Rafinha banyak melepaskan crossing in swing dari half space kanan. Total crossing Rafinha pada laga ini mencapai 16, namun hanya 2 yang sukses. Barca akhirnya bisa mencetak gol ke gawang Inter setelah memanfaatkan sisi sayap. Rafinha menerima bola di sisi flank, Roberto step up untuk isi half space kanan. Pemain asal Spanyol ini mendapatkan ruang untuk melepaskan crossing di area berbahaya yang berhasil disambut oleh Dembele. Barcelona sangat mendominasi babak pertama dengan penguasaan bola 62%. Sementara Inter bermain sangat reaktif dan hanya menciptakan 3 shot, 1 lewat set piece dan 1 lewat fast break atau counter attack. Meski begitu, sebenarnya peluang Dzeko lewat set piece dan Dumfries dari counter attack cukup berbahaya. Namun keduanya gagal dalam penyelesaian akhir. Memasuki babak kedua, kedua tim sama-sama memiliki banyak peluang mencetak gol. Jika melihat statistik XG, angka keduanya sama-sama menyentuh 2. Artinya, memang kedua tim bisa membuat banyak peluang dan membahayakan gawang lawan. Barca menyerang dengan jumlah pemain yang banyak dan terus mengandalkan crossing untuk membuat peluang. Sementara Inter memanfaatkan permainan terbuka Barca untuk melakukan transisi cepat dan memanfaatkan kesalahan elementer pemain Barca. Gol pertama Inter berasal dari pergerakan Barella yang memanfaatkan celah antar pemain Barcelona. Terlihat Pique nggak segaris dengan pemain lainnya sehingga Barella onside. Juga nggak ada komunikasi yang baik sehingga Pique menunjukkan gestur aman. Padahal ada Barella di belakangnya. Skor 1-1. Inter berhasil berbalik unggul dari situasi transisi cepat. Busquets melakukan salah passing dan bola diintercept Calhanoglu. Long pass yang jadi andalan Inter diterima Lautaro dan Garcia juga melakukan kesalahan elementer dalam bertahan.
Barcelona terus menghujani pertahanan Inter dengan crossing. Pada laga ini, anak asuh Xavi mencatatkan crossing hingga 46 kali. Skema ini akhirnya berbuah hasil setelah Lewandowski berhasil mencetak gol hasil rebound dari crossing. Skor menjadi sama kuat, 2-2. Inter kembali unggul lewat situasi yang sama juga, transisi cepat. Pique nggak drop dan membiarkan Lautaro free untuk mendapatkan umpan Onana. Ia juga nggak menutup ruang dengan baik sehingga Lautaro berhasil melepaskan umpan yang diselesaikan oleh Gosens. Barca 2, Inter 3. Robert Lewandowski menunjukkan kelasnya sebagai striker top dunia. Barca menyamakan kedudukan pada masa injury time kembali dari situasi crossing. Gol ini merupakan gol ke-14 Lewandowski dari 12 pertandingan untuk Barca di semua ajang. Inter sebenarnya memiliki peluang besar untuk memenangkan laga jika Aslani mampu menyelesaikan peluang di masa akhir injury time. Dia sebenarnya ada kans melepaskan umpan mudah ke Mkhitaryan. Situasi menang jumlah 3 versus 2 seperti ini harusnya bisa dimaksimalkan. Sepanjang pertandingan, Inter membuat banyak peluang dari serangan balik. Barca terekspos ketika transisi bertahan dan sering kurang orang. Beruntung, Inter juga nggak bisa memaksimalkan semua situasi counter. Hasil ini membuat selisih kedua tim masih 3 poin dengan 2 laga tersisa. Barca harus memenangkan 2 laga sisa sambil mengharapkan Inter mendapatkan hasil buruk. PR besar bagi Xavi untuk memperbaiki individual pemain bertahan Barca yang melakukan kesalahan elementer pada laga ini dan berbuah gol. Jika kesalahan ini terulang ketika berhadapan dengan Bayern, Barcelona akan kesulitan untuk mendapatkan hasil positif. Di pertemuan sebelumnya, Barca bermasalah di sisi penyerangan meski punya deretan pemain depan kaliber top dunia. Menurut ruang taktik, Xavi nggak punya variasi serangan lain, lewat transisi cepat misalnya, yang sebenarnya juga bisa menyulitkan Inter.